Halo Lur, judul film kita kali ini The Lesson yang mana dirilis pada 22 September 2023 Lur. Ada banyak film dengan judul yang sama, namun yang kita ulas ini The Lesson yang disutradarai oleh sutradara Inggris yaitu Alice Troughton yang banyak membuat mini series hebat di Britania Raya ya Lur. Mendapat rating 6,3 dari IMDb, film ini banyak mendapat respon positif dari kritikus film Lur karena nuansa filmnya yang hening dan begitu misterius ya Lur. Nggak usah panjang lebar, gua jelasin mukadimanya Lur, langsung saja bekicot kan, bekicot. Bekicot. Alice, would you mind? The price of isolation. Calls me the missing mother, because I wasn't there when her son died. I will make you the villain of this story. Film dimulai dengan interview seorang penulis muda Lur. Dia adalah Liam, diperankan oleh Daryl McCormack, seorang mahasiswa sastra yang baru saja melaunching novelnya hari itu Lur. Dalam interviewnya itu dia mengatakan bahwa penulis legendaris yang bernama Sinclair lah yang menjadi panutannya selama ini sehingga dia sukses membuat novel ini Lur. Here with us to discuss his first novel is the author. Thank you for joining us, Liam. What exactly is it that drew you to tell this story? Nah, suatu hari Liam mendapat telepon dari seseorang. Dia ditawarkan sebuah pekerjaan hebat Lur. Apa itu? Dia diminta menjadi tutor untuk anak Sinclair Lur. Tentu itu adalah idolanya sendiri ya Lur. Nah, dia menjadi tutor agar anak Sinclair itu untuk bisa lolos masuk ke Oxford University ya Lur. Dan mendengar itu anaknya Pak Sinclair, penulis favoritnya, tentulah dia sangat bersemangat Lur. Tanpa panjang mukadimah, dia pun langsung menyetujui pekerjaan itu. Which, by the way, is the prerequisite for writing. You must write. Maka berangkatlah dia ke rumah Sinclair yang terletak di sebuah pedesaan dan rumahnya begitu besar dan sangat mewah sekali Lur, dengan halaman yang tenang dan luas banget Lur. Nah, baru melihat rumah Sinclair aja si Liam ini sudah termotivasi banget Lur untuk menjadi penulis hebat seperti Pak Sinclair ya Lur. Apalagi saat nanti dia bercengkrama langsung dengan Sinclair, itu akan membuat motivasinya berkali-kali lipat ya Lur. Dan seperti biasa Lur, rumah penulis itu kan emang cari yang aman dan tentram, damai ya Lur, biar bisa berkreasi begitu ya Lur. Nah, awal masuk ke rumah itu Liam pun langsung bertemu dengan pembantu keluarga Sinclair yang namanya Alice Lur. Dari penampilan pembantunya pun udah kelihatan bagaimana kayanya keluarga ini ya Lur. Good morning. Good morning. Mr. Summers. It's Liam. Time to follow me this way, please. Nah, kemudian dia pun langsung diperkenalkan dengan anak Sinclair yang akan ditutornya nanti Lur. Dia adalah Bertie. Bertie ini kelihatan banget sengaknya Lur, dan dia begitu angkuh. Liam harus memeras otak untuk mengajarnya Lur. Dan baru pertama kali melihat si Bertie ini pun Liam harus mengerut keningnya ya Lur, karena dia tahu pekerjaannya ini akan berat Lur. But you want to meet him, right? It's fine. Is that your writing? No, it's fine. Modern, ancient, I don't need you to turn the pages. kind of a house style. Nah, tak lama kemudian keluarlah nyokap Bertie alias bini Pak Sinclair Lur, namanya Helen, diperankan oleh Julie Delpy. Helen pun mengucapkan selamat datang kepada Liam dan segeralah dia mengantarkan Liam ke kamarnya Lur. Dan di sepanjang perjalanan di dalam rumah yang besar ini, Helen memperkenalkan dirinya. Dia ternyata adalah seorang kolektor seni Lur. Dan Liam pun sudah menggambarkan bahwa keluarga ini bukanlah keluarga basing-basing ya Lur. She's a collector's darling now, of course, but I found her. That's my job. I'm a curator. Shouldn't really get sentimental. You'd like a beer, wouldn't you? Liam pun mendapat kamar yang akan berhadapan dengan ruang kerjanya Sinclair Lur. Jendelanya berhadapan gitu ya Lur. Dan saat makan malam barulah Liam bertemu dengan idolanya itu Lur. Sang penulis legendaris Pak Sinclair itu diperankan oleh Richard Grant. Gaya Sinclair ini ternyata lebih sengak lagi dibanding dengan putranya si Bertie itu Lur. Dia sama sekali tidak menyalami si Liam Lur. Padahal Liam udah berdiri dan dia malah hanya say hello doang pada bini dan putranya. Namun karena sang idola, Liam pun nggak ambil pusing Lur. Bertemu aja udah syukur pikirnya Lur. He was the last great Russian romantic composer. I'll change my mind. Why don't we ask our guest? Thank you.
Pada makan malam itu, Liam pun memperkenalkan dirinya sebagai seorang novelis muda yang baru aja meluncurkan novel pertamanya lur, dan itu semua terinspirasi dari karya-karya Sinclair. Dia pun mengagumi Sinclair lur, dan Sinclair malah mengacuhkan semua itu lur. Dia mempertanyakan apakah Liam menjiplak karya orang, dan tentulah Liam jadi terkejut atas pertanyaan itu, dan dia pun menjawab tidak Pak Sinclair. Dan Sinclair pun memberikan sebuah kutipan bahwasanya penulis yang baik adalah meminjam, sementara penulis yang hebat adalah mencuri. Suasana pun hening usai kata-kata itu terlontar dari mulut Sinclair lur. Nah, usai makan malam, Helen pun memberi kontrak kerja kepada Liam lur yang berdurasikan selama 3 bulan. Dia pun harus bisa membuat putra mereka lulus masuk ke Oxford University ya lur, dan Liam pun harus tinggal di rumah ini dan hidup bersama mereka seperti keluarga mereka sendiri lur. That's on the CV. We told them we no longer need a tutor. Didn't want to compromise your relationship. Non-disclosure about Bertie's progress. Come and find me. He has to get him. Dan lewat kamarnya, Liam memperhatikan idolanya bekerja lewat jendela kamarnya lur, karena kan berhadapan lur. Dia pun mengikuti cara kerja beliau lur. Liam juga melanjutkan menulis novel keduanya berbarengan dengan Pak Sinclair sedang menulis novel-novelnya ya lur. Hingga pada akhirnya Liam pun tertidur di meja kerjanya karena udah terlalu malam ya lur. Dan ketika bangun di pagi hari, dia pun terkejut melihat Pak Sinclair ternyata masih bekerja dengan santainya. Sama saja seperti malam tadi lur, dia terlihat masih semangat, nggak seperti dia yang tertidur di meja kerja lur. Nah, melihat Pak Sinclair itu, Liam benar-benar terpukau lur dengan semangatnya itu ya lur. Udah tua masih sanggup bekerja siang malam begitu lur. Nah, disitulah Liam semakin memuja idolanya itu dengan totalitas beliau di dunia tulis menulis lur. Esok hari Liam pun mulai melakukan tugasnya dengan memberi pelajaran privat kepada Bertie lur. Bertie yang angkuh ini pun sedikit sulit untuk diberikan penjelasan sama si Liam. So you're onto the sonnets. So you've learnt a poem. I just remember. From fairest creatures we desire increase. You learnt that. You can try me. Shall I write it down so you don't forget? Dan usai mengajari Bertie, dia pun masuk ke rumah dan melihat Helen tengah bermain piano. Di situ pun Helen terlihat menangis saat bermain piano lur. Dia seperti mengenang sesuatu lewat petikan pianonya itu, dan Liam mencoba menghibur Helen lur. I'll make sure he does. Good. Is that your usual practice? It varies. June from the seasons. Follow those rules and you should be fine. Dan malam itu Liam ditolak Helen makan malam bersama keluarganya karena itu hanya sesi keluarga saja ya lur. Dia pun akhirnya kembali ke kamar melanjutkan tulisannya untuk novel kedua lur. Dan di tengah malam betapa terkejutnya si Liam itu lur. Tanpa sengaja dia melihat lewat jendelanya Helen duduk di meja kerja Pak Sinclair. Sementara Pak Sinclair mengeluarkan jurus lidah tapak dewa lur. Itu benar-benar membuat Liam terkejut. Dia pun sembunyi-sembunyi untuk mengintip mereka di sana ya lur. Dan Helen dan Sinclair sama sekali nggak mengetahui kalau si Liam melihat mereka dari jauh lur. Liam melalui harinya dengan penuh penasaran dengan sosok Sinclair itu lur. Hari itu Sinclair memanggil Liam meminta bantuannya untuk mencetak tulisannya ke printer, yang mana komputer Sinclair terjadi error lur. Liam pun akhirnya berhasil membantu beliau. Nah, disitulah Liam membaca sekilas tentang novel yang akan diterbitkan oleh Pak Sinclair lur. Dan Liam merasa ada sedikit keanehan dengan novel tersebut, namun dia mengacuhkan itu semua ya lur. My dad worked in IT. Oh, sins of the father. Yeah, I know a bit. Thanks. That's Winterson. Good spot. Nah, pada saat makan malam, si Liam pun udah diperbolehkan makan malam lagi bersama keluarga itu lur. Nah, usai makan malam, Sinclair kembali meminta bantuan Liam untuk membuka password sebuah arsip di komputernya lur, dimana ternyata dia udah terlupa. Maklum saja karena Pak Sinclair ini udah tua ya lur. Dan dengan kelehayannya dalam dunia komputer, Liam pun akhirnya berhasil membuka password itu lur. Dan kedua kalinya lagi Liam berhasil membantu Sinclair ini lur. Sinclair benar-benar berterima kasih karena di dalam arsip itu tersimpan file-file tulisannya Pak Sinclair ya lur. Dan disinilah Liam mengetahui password file itu lur. Is it here? Oh, that note's next door.
Good night, Mrs. Sinclair. That was quick. Scotch. Sit down. Dan saat keluar, Liam disapa oleh Helen Lur. Nah, mereka pun mengobrol lama di situ dan Sinclair nampak cemburu ketika keluar melihat bininya sedang bercengkrama dengan Liam ya Lur. Dan untung saja Helen bisa mengalihkan isu malam itu Lur. Sehingga Pak Sinclair enggak cemburu-cemburu amat Lur. Bertie, how he's doing? Going to be another late one, I'm afraid, my love. Nah, saat sedang menulis malam itu, Liam kembali melihat Helen sedang bermain jurus lidah tapak dewa dengan Pak Sinclair Lur. Dan ini malam beda banget Lur. Ternyata Helen tahu dia diperhatikan oleh Liam selama ini Lur. Dia pun kembali memandangi Liam yang memandangi mereka dari jauh. Liam pun begitu takut. Dan ternyata inilah kalau kode Helen butuh Liam untuk CKPO ya Lur. Karena Pak Sinclair ini hanya bisa bermain jurus tapak dewa saja Lur. Enggak lebih. Beliau enggak bisa lagi ber-CKPO seperti orang pada biasanya ya Lur. Dan lewat pemandangan itulah Liam pun akhirnya berhasil menyelesaikan 2 bab bukunya lewat sedikit contekan pada naskah buku Pak Sinclair kemarin yang dilihatnya Lur. Sementara itu Sinclair semakin ketergantungan dengan Liam karena komputernya yang sering error Lur. Dan dia pun sering lupa password. Liam pun kembali berhasil memperbaiki semua yang menjadi masalah Pak Sinclair ya Lur. What are people saying about me? Oh, I can just shut it down. Leave it. I learned. He didn't teach me. I'll wager he's glad you didn't go into IT. Liam dan Sinclair pun semakin dekat karena kemampuan Liam yang hebat di dunia IT ya Lur. Dan Sinclair pun mulai mengajari hal-hal kecil dalam menulis kepada si Liam. Di sini Sinclair menceritakan sedikit rahasia ke Liam di mana di awal-awal karirnya sebagai penulis dia melakukan sesuatu dengan originalitas Lur. Dia benar-benar berkreasi dalam menciptakan sebuah novel lewat imajinasinya. Namun semenjak Felix anak sulungnya alias kakak si Bertie, idenya ternyata mulai memudar Lur. Dia sulit untuk berkreasi lagi dan dia begitu berat dalam memikirkan sesuatu. Itu curhatnya Sinclair ya Lur. Dan setiap novel yang diterbitkannya mulai tidak laku semenjak itu Lur. Dan sekarang dia terus berusaha melakukan sesuatu untuk mengembalikan nama besarnya yang sudah mulai turun Lur. Sekarang dia pun masih mencoba berusaha namun dia nggak mendapatkan semua seperti dulu lagi Lur. Nah, Liam benar-benar terkejut mendengar hal itu ya Lur. Dia nggak tahu kalau ternyata selama ini Pak Sinclair ternyata juga nyontek dari punya orang ya Lur. Bukan murni kreasi beliau Lur. Mereka pun akhirnya bertukar novel Lur karena Liam meminta bantuan Sinclair untuk menasihatinya dalam hal menulis. Dia memberikan novelnya kepada Pak Sinclair untuk dibaca Lur. Dan Liam membaca novelnya Pak Sinclair ya Lur. Nah, usai membaca novel Sinclair, Liam pun ingin mengembalikan novel itu. Namun saat itu Sinclair tengah Bertie Lur. Dan Liam pun mencoba menenangkan Bertie seperti menenangkan adiknya sendiri ya Lur. Bertie, look at me. Just one breath. One breath. Sorry, it's okay. Dan fakta baru pula terungkap Lur, di mana Bertie menceritakan kalau kakaknya si Felix di rawa yang berada di samping rumah mereka itu Lur. Dia ternyata tenggelam tanpa diketahui apa sebabnya. Sinclair semakin penasaran dengan keluarga ini ya Lur. Heran dengan itu Liam pun pergi mandi di rawa itu Lur. Namun dia tak mendapati fakta kalau rawa itu dalam Lur. Karena semua yang dicobanya di rawa itu dangkal semuanya Lur. Nah, dia pun heran kok bisa Felix tenggelam. Heranlah dia ya Lur. Nah, saat sedang mandi, dengan sedikit marah Sinclair memanggil Liam yang sedang mandi di rawa itu Lur. Liam pun segera ke atas. Nah, di ruang kerja Sinclair itulah dia memberi penilaian atas novel si Liam Lur. Betapa hancurnya hati Liam saat Sinclair memberikan pendapatnya tentang novel yang ditulis oleh Liam Lur. Di mana dia mengatakan novel Liam itu ada bagusnya sama sekali. Novel ini hanya membuat orang-orang menghabiskan waktu mereka dengan mubazir untuk membacanya. Seketika itu juga rasa hormat kepada Sinclair sebagai idolanya luntur Lur. Dia pun marah banget kepada Sinclair yang begitu kasar dan dia pun mulai membenci Sinclair semenjak itu Lur. Namun Sinclair seperti merasa tidak bersalah saja dengan ucapannya itu Lur. Dia slow-slow aja melanjutkan tulisannya tanpa peduli dengan apa yang dikatakannya yang sudah menyakiti hati si Liam ya Lur. We needn't waste any more time.
Tibalah waktu Sinclair pergi keluar kota untuk mempromosikan novel terbarunya lur. Tinggallah Liam, Helen dan Bertie di rumah ya lur. Dan aroma-aroma tidak sedap pun mulai tercium antara Liam dan Helen lur. Apalagi kemarin malam saat Liam lihat Helen cikipiu sama Pak Sinclair, Helen kayak kasih kode kepada Liam ya lur. Dan usai makan malam, Bertie pun bobok cepat lur. Nah, Helen ngajak Liam melihat koleksinya yang super mahal lur. Dan tiba-tiba saja Liam ngecikipi si Helen dan Helen nggak menolak sama sekali lur. Saat dikumat-kumit sama Liam, Helen pun menerima dengan lapang dada. Dan pada akhirnya Helen pun ngajak dia ke kamarnya lur. Cikipiu hebat pun akhirnya terjadi ya lur. Antara Liam versus Helen lur. Usai cikipiu itu Helen pun curhat kepada Liam lur. Apa itu curhatnya? Begini lur. Dia mengeluhkan Sinclair sikapnya yang begitu angkuh dan sangat egois lur. Kehilangan Felix putra sulung mereka itu membuat Sinclair nggak bisa berkreasi sehingga namanya sebagai novelis terbaik perlahan pudar. Namun Sinclair berusaha merubah kembali image itu lur. Meski dia nggak mampu kata Helen lur. Dan Helen pun sudah muak dengan Sinclair. I want to know. Don't you? Dan ternyata pula si Sinclair ini berusaha meredam aktivitas si penulis-penulis muda seperti Liam lur karena dia merasa nggak mau tersaingi ya lur. Dan Liam pun mulai tambah membenci sosok Sinclair ini lur. Nah, mendengar itu semua, Liam pun akhirnya balas dendam kepada Pak Sinclair malam itu atas ucapan-ucapannya itu ya lur. Dia pun menghapus berkas tulisan yang sudah digarap Sinclair selama bertahun-tahun lur. Dan dia mengambil beberapa bab dari naskah novel tersebut. Nah, esok harinya Sinclair pun panik lur, tahu naskah tersebut hilang. Dan dengan gampangnya Liam menipunya lur. Dia bilang dimakan virus lur. Nah, Helen memandangi si Liam saat itu dan dia pun tahu kalau Liam yang menghapusnya. It's all gone, Mrs. Sinclair. What? This looks like a virus. Close that door. Singkat cerita, Sinclair meminta bantuan Liam untuk mengingat-ingat naskah itu. Liam pun menulis kerangkanya lur. Nah, disitulah Liam belajar teknik-teknik yang digunakan oleh Sinclair dalam menulis. You waiting for something? Suatu hari Liam sempat mencoba ngajak Helen cikipiu lagi lur, namun Helen menolak. Dia mengatakan kesalahan itu cukup sekali dilakukan, jangan sampai 2 kali. Liam mengerti, dia pun pergi lur. Dan hingga suatu hari Liam pun sukses membantu Sinclair dan dia merubah beberapa naskah tulisan Sinclair itu lur, karena dia sudah mengambil yang aslinya untuk dia masukkan ke bukunya ya lur. Nah, Sinclair sangat bahagia banget semua bisa kembali lur. Namun disinilah Liam mengungkapkan semuanya lur. Apalagi saat itu Sinclair tengah oleng berat lur. Liam pun meluapkan semua amarahnya lur. Dia mengatakan kalau buku yang ditulis oleh Sinclair mengambil cerita dari seorang penulis yang bernama Rhodes. Sinclair pun ngotot nggak mau mengakui itu semua lur. Dan Liam pun bilang Helen mengatakan semuanya. Ketidakmampuan Sinclair berkreasi gara-gara kematian Felix membuat Sinclair lebih memilih menjiplak dari penulis-penulis lain. Sinclair pun emosi, mereka pun akhirnya bergelut lur hingga tercebur ke rawa. Keanehan pun akhirnya muncul lur. Helen dan pembantunya sama sekali tak membantu Sinclair, malah mereka membantu si Liam. Dan itu adalah pertanda Helen sudah tak sudi bersama Sinclair lur. Sinclair yang merasa dirinya akan hancur karena semua sudah diketahui oleh Liam, dia memilih menenggelamkan dirinya di rawa itu lur, sama seperti cara Felix putranya meninggal dulu. Dan di rumah Helen mengurus Liam lur. Dia nggak peduli dengan Sinclair yang di luar. Dia pun menceritakan bahwa Sinclair masih terobsesi dengan ketenarannya dulu. Bahkan dia menghambat kemajuan penulis-penulis baru seperti Liam yang dia pikir bisa menghambat laju karirnya lur. 2 witnesses can testify to the murder of my husband. If you choose to break your agreement, there is another story. And who snapped when his hero told him something he didn't like. Dan di akhir cerita Liam pun sukses melaunching novel keduanya dengan mengambil beberapa dari naskah novel Sinclair lur. Dan Bertie tersenyum melihat kesuksesan Liam dengan novel keduanya itu. Dan ucapan Sinclair terbukti bahwasanya lur, penulis yang baik adalah meminjam, sementara penulis yang hebat adalah mencuri lur. Film ini pun akhirnya tamat lur.
Dari sisi kenyamanan menonton film ini cukup nyaman lur, karena ini film punya sinematografi yang sangat super hebat lur, dan latar belakang di wilayah hijau membuatnya keren banget menurut gue lur. Apalagi Daryl McCormack sebagai Liam memberikan penampilan yang kuat dengan karakternya sebagai Liam begitu apik diperankannya. Gue kasih nilai 7 untuknya lur. Julie Delpy dan Richard Grant juga memberikan kontribusi yang berarti dengan karakter-karakter mereka sebagai artis senior. Mereka sudah pasti memahami situasi plot film ini ya lur. Plotnya tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan ini menambah daya tarik dari film ini. Sedikit kritik untuk film The Lesson ini adalah film ini penuh dengan simbolisme dan motif berulang, membuat cerita terasa terlalu sederhana dalam upayanya untuk menambah kedalaman cerita ya lur. Pesan film ini adalah semua ada masanya, semua ada zamannya, biarkan semua berjalan seperti takdirnya ya lur. Oke lur, saatnya gue ciao lur.